Selamat pagi teman-teman yang terhormat buat Pak Naim, MPD, dan teman-teman sekalian. Hari ini saya kelompok 2 akan mempresentasikan tentang konsep hak kekayaan intelektual atau HAKI. Saya beserta rekan kerja kelompok saya yang bernama Ilca Jenano akan membahas tentang materi kita pada pagi hari ini, yaitu konsep hak kekayaan intelektual atau HAKI. Ada 4 pembahasan yang kita akan bahas, yaitu yang pertama, pengertian hak kekayaan intelektual atau HAKI, dan yang kedua, dasar hukum dan macam-macam HAKI, yang ketiga yaitu fungsi dan tujuan dan manfaat HAKI, yang keempat, yang terakhir yaitu cara penyelesaian HAKI atau solusi masalah bila terjadi HAKI. Kita akan membahas satu persatu, yaitu yang pertama, pengertian HAKI. Nah, HAKI ini teman-teman, atau hak atas kekayaan intelektual ini adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Nah, pada intinya, HAKI ini adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektualnya. Objek yang diatur dalam HAKI ini adalah karya-karya yang lahir dari kemampuan intelektual manusia. Apa sih pentingnya HAKI itu? Nah, teman-teman, contoh untuk di dunia pendidikan saat ini, marak terjadinya pembajakan buku. Nah, banyak faktor yang menyebabkan terjadinya pembajakan buku ini. Salah satunya adalah kurangnya penegakan hukum, ketidaktahuan masyarakat terhadap perlindungan hak cipta hukum karena kondisi ekonomi masyarakat. Nah, sebenarnya sudah banyak pelaku terjaring oleh aparat karena mereka melanggar gitu, dan masih banyak pula yang masih berkeliaran dan tumbuh seiringnya tingginya permintaan oleh masyarakat. Untuk itu butuhnya kesadaran dari masyarakat untuk mengetahui HAKI agar karyanya tidak diambil oleh orang lain. Jadi pentingnya HAKI ini biar karyanya kita itu tidak diambil oleh orang lain ya teman-teman, karena kita mempunyai hak tersebut, hak kekayaan intelektual. Nah, di sini kita akan membahas yang kedua, yaitu dasar hukum hak kekayaan di Indonesia atau HAKI tadi ya teman-teman. Nah, di sini tuh ada undang-undang hak HAKI nasional ya teman-teman, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 11 tahun 2002 tentang hak cipta. Yang kedua Undang-Undang Nomor 14 2001 tentang hak paten. Yang ketiga Undang-Undang Nomor 15 2001 tentang hak merek. Yang keempat Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang. Yang kelima Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang desain industri, dan yang keenam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu, dan yang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman. Nah, teman-teman, untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan kerja kelompok saya, yaitu Saudari Ilca. Baik, di sini ada pun materi selanjutnya, yaitu tentang fungsi dan tujuan serta manfaat HAKI. Nah, yang pertama yang di sini yaitu HAKI itu memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu antisipasi kemungkinan melanggar HAKI milik pihak lain. Yang kedua itu meningkatkan daya kompetisi dan pangsa pasar dalam komersialisasi kekayaan intelektual. Nah, yang ketiga yaitu peringatan kepada pihak yang berniat melanggar. Yang keempat yaitu perlindungan hukum kepada pencipta juga terhadap hasil cipta karya serta nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya. Nah, adapun di sini tujuan dari HAKI yang pertama yaitu bisa meningkatkan pengetahuan dan wawasan dalam peraturan-peraturan hukum yang berlaku serta saksi-saksi dalam penerapan HAKI. Yang kedua yaitu agar pengetahuan prosedur penerapan HAKI dan masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan penerapan HAKI. Yang ketiga yaitu agar masyarakat termotivasi untuk menciptakan hal-hal baru di bidang produksi industri yang menyangkut desain, proses produksi serta pemakaian merek sendiri.
Nah, yang berikut itu adapun manfaat dari perlindungan hak kekayaan intelektual sendiri. Nah, yang pertama yaitu bisa memberikan perlindungan hukum sebagai insentif bagi pencipta dan desainer dengan memberikan hak khusus untuk mengkomersialkan hasil dari kreativitasnya dengan menyampingkan sifat tradisionalnya. Yang kedua yaitu bisa mendorong kegiatan penelitian dan mengembangkan untuk menghasilkan penemuan baru di berbagai bidang teknologi. Yang ketiga yaitu sistem paten akan memperkaya pengetahuan masyarakat dan melahirkan penemuan-penemuan baru. Yang berikut yaitu peningkatan dan perlindungan haki akan mempercepat pertumbuhan industri, menciptakan lapangan kerja baru, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kualitas hidup manusia yang memberikan kebutuhan masyarakat secara luas. Yang berikut yaitu tentang cara penyelesaian haki atau solusi masalah apabila terjadinya pelanggaran hak kekayaan intelektual. Nah, di sini itu cara penyelesaian haki yang mengenai merek. Di sini ada 3 penyelesaian. Yang pertama yaitu penyelesaian sengketa alternatif atau alternative dispute resolution. Yang kedua yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Yang ketiga yaitu cara penyelesaian haki mengenai hak paten. Yang pertama di sini yaitu tentang penyelesaian sengketa alternatif. Nah, di sini tuh terdapat dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1996 yang dimaksud dengan alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau bela pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Maksudnya di sini yaitu penyelesaian sengketa alternatif ini itu dilakukan melalui 3 tahap. Yang pertama yaitu bisa melalui konsultasi, yang kedua negosiasi, yang ketiga mediasi atau konsiliasi. Nah, di sini yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang negosiasi. Nah, di negosiasi di sini salah satu penyelesaian sengketa alternatif yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan atau kuasanya secara langsung pada saat negosiasi dilakukan tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah. Nah, para pihak yang bersengketa yang secara langsung di sini melakukan perundingan atau tawar-menawar sehingga menghasilkan suatu kesepakatan bersama. Nah, yang kedua yaitu melalui mediasi. Nah, di sini melalui mediasi di mana penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga atau mediator yang tidak memiliki impresif yang tarif aktif memberikan bimbingan atau arahan guna mencapai penyelesaian. Namun, ia tidak berfungsi sebagai hakim yang berwenang mengambil keputusan. Inisiatif penyelesaian tetap berada pada tangan para pihak yang bersangkutan. Artinya di sini para pihak ketiga itu tidak memihak antara yang satu dengan yang satunya lagi. Artinya dia tuh netral gitu. Yang berikutnya itu melalui konsiliasi. Nah, di sini konsiliasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa alternatif yang dimana dia melibatkan seorang pihak ketiga atau lebih, dimana pihak ketiga yang diikut sertakan untuk penyelesaian sengketa adalah seseorang yang secara profesional, dimana dia sudah dapat dibuktikan keandalannya. Yang berikut yaitu di sini yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Nah, di sini untuk jalur pengadilan di sini seperti setiap orang yang merasakan haknya telah dilanggar dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan niaga atas pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain terhadap kekayaan intelektualnya. Di sini itu dia dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang sama dengannya. Nah, di pengadilan dia bisa melakukan gugatan ganti rugi atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan menggunakan merek yang sama dengan merek yang telah dia buat. Yang ketiga yaitu tentang cara penyelesaian hakim mengenai hak paten. Nah, di sini penyelesaian sengketa hak paten melalui pengadilan niaga diatur itu dalam pasal 117 Undang-Undang Paten, yang mana pihak yang berhak atau yang menjadi subjek paten dapat menggugat kepada pengadilan niaga jika suatu paten diberikan kepada pihak lain selain dari yang berhak. Nah, di sini penyelesaian sengketa itu melalui pengadilan niaga. Nah, di mana pengadilan niaga di sini menyelenggarakan kekuasaan kehakiman. Nah, suatu kekuasaan yang mandiri dan mempunyai kewenangan
menyelenggarakan peradilan secara jujur dan adil. Nah, di sini tugas dari pengadilan niaga di sini yaitu adalah menerima dan memeriksa serta mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya. Jadi, permasalahan yang diselesaikan yaitu melalui pengadilan niaga, yang dimana pengadilan niaga nantinya itu dia itu memeriksa serta mengadili perkara yang telah diajukan kepadanya.